Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Dan tak lupa juga kita haturkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap menjadi terang menderang seperti yang kita alami saat ini. Ya, pertama-tama terkait dengan tema pada kegiatan kita pada hari ini, fasilitasi penguatan pemahaman pemilu kepada saudara-saudaraku penyandang disabilitas, yang dimana saudara-saudara kita ini dari penyandang disabilitas mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara. Dalam keterkaitan dengan pemilihan umum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemerintah memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak politik dari saudara-saudaraku yang penyandang disabilitas. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu, bahwa kita punya hak yang sama, hak memilih dan hak untuk dipilih itu sama, tidak ada perbedaan. Yang kedua, kita juga mempunyai hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan politik misalkan. Ya, jadi mungkin sebentar Ibu narasumber akan memberikan sedikit pemahaman kita, membuka pemahaman kita terkait dengan kepemiluan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kepada Ibu narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Saya berdiri Pak Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengantar kita tentang fasilitasi penguatan pemahaman pemilu kepada disabilitas. Itu ada di layar ya, warna putih dan biru ya, itu namanya pengantar. Karena saya melihat di sini kayak Pak Rustam ini sama Pak Adli. Pak Aldi sudah mungkin pada umur dewasa, mungkin juga ada di sini yang sudah dewasa. Adakah Pak Rustam atau Pak Aldi mau memberikan kita dulu pernah punya pengalaman ikut berpartisipasi dalam pemilu? Ada? Pernah Miki? Nah, Kabe. Nah, coba kita ceritakan bagaimana pengalaman kita ikut pemilu. Ini baik Pak. Ya. Silakan berpartisipasi dalam pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra, saya pernah ikut pemilu. Kalau masuk ke bilik suara, ya, masuk ke bilik suara, ada fasilitas sudah disiapkan seperti huruf braille, huruf timbul bagi penyandang cacat, penyandang disabilitas. Itu kan ada nomor, ya ada nomor itu. Terus kita cari saja yang mana di situ nomor yang bisa di. Tahun 2024 di, Bapak bersama keluarga tentunya. Belum mengerti? Nanti bantu lagi dengan Bapak Guru dan Ibu Guru. Atau ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Kalau dulu saya
Ya, mantap pertanyaannya. Mau jadi apa? Mau dipilih sebagai apa? Tapi Mau kerja pertama di kantor. oh, ya. Terus sama kita. Tapi tidak tahu bagaimana kerja apa. Minimal di Oh, sudah bekerja. Jadi kayak di servis ibu, tapi dia tidak mau kalau menyapu-nyapu, dia mau. Ya. Jadi nanti ibu sampaikan, tolong kita bantu untuk menyampaikan bahwa pemilu ini adalah untuk memilih presiden, ya, wakil rakyat, ya, gitu Bu, ya. Jadi kalau misalnya memilih untuk jenis pekerjaan itu berbeda, dia akan mendaftar sesuai dengan kemauan dan keinginannya, ya, kemampuannya. Ya, bertanya. Iya, jadi intinya bahwa kita ini semua sama, punya kesempatan yang sama, ya, selama kita didata. Jadi ini tugasnya teman-teman. Pak Aldi, slide kedua ada gambar orang warna-warni, bajunya, kostumnya, pergi ke tempat pemilihan, ya. Jadi kemudian penjelasannya, demokrasi ini adalah sistem yang politik yang memberi ruang pada semua bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara, ya. Pak Aldi dan Pak Rustandi, ini untuk slide kedua. Jadi sekali lagi bahwa semua kita ini sama, punya hak untuk datang memilih. Kalau terpenuhi nih syaratnya, misalnya usianya, ya. Gambar saja. Jadi kan biasa di setiap TPS itu, setiap TPS yang menjadi panitianya terkadang memberi warna-warni TPS-nya semeriah mungkin, semenarik mungkin, supaya orang mau datang, ya, beramai-ramai memilih. Itu gambarnya Pak Aldi, ya, dan Pak Rustam. Selanjutnya di slide ketiga. Nah, kemudian yang tadi maksudnya adalah demokrasi, di sini kita penyandang disabilitas. Di slide ini Pak Rustam, Pak Aldi, ada data bagaimana hak-hak politik penyandang disabilitas. Jadi dari data selama ini yang ada di Sulawesi Selatan, aspek hak politik penyandang disabilitas itu sudah terakomodasi, sudah terpenuhi. Katakan tadi penjelasannya Pak Rustam bahwa didampingi pergi di TPS, ya. Kemudian alat bantunya mencoblos sudah ada nih, yeah. Di sini kita 64,05% teman-teman disabilitas, belum banyak sekali, tetapi lebih setengah dari data yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Jadi nanti kalau yang belum pernah melakukan pemilihan, belum pernah menjalani pemilihan umum, akan bertambah ini data. Kalau misalnya ikuti lagi nanti di tahun 2024 kalau sehat semua. Nah, salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana proses pemilu. Yang tadi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Rustam dengan Pak Anas, bahwa dia didampingi dari rumahnya. Kemudian itu masuk akses. Akses itu bagaimana dia misalnya sebagai pemilih disabilitas, dia mampu menjalankan itu kewajiban haknya. Misalnya bagaimana jalanannya pergi ke tempat pemilihan umum, ke TPS, tidak ada jika lubang atau berkerikil ke jalanannya, karena itu susah bagi Pak Rustam yang Pak Aldi. Bagaimana untuk teman-teman disabilitas yang pakai kursi roda, yang mau ke TPS, itu susah. Jadi penyelenggara pemilu harus memastikan itu bagus, ramah bagi teman-teman disabilitas. Kemudian dia pergi dipilih, ada enggak pendampingnya? Tetapi pendamping yang tidak mengajari harus memilih A, B atau C, ya, pendamping yang apa istilahnya, pendamping yang netral. Pak Rustam, Pak Aldi, jadi dia tidak tunjukkan kayak pilih maki ini Pak Rustam ini bagus, atau ini pilih maki karena ini nanti nak kasih ke uang. Anda bukan yang itu, ya. Harus pendamping yang hanya mengarahkan bahwa di depan Pak Rustam ada 5 misalnya kertas suara, ini untuk presiden,
ini pemilihan caleg dan seterusnya, itu pendamping yang bagus gitu ya, dia akan menyampaikan ke kita. Untuk disabilitas nanti hendaknya kertas suara itu menggunakan titik braille. Ya, hendaknya yang netral. Karena kenapa? Kalau itu sudah ada, dia akan tahu ya, betul, bahwa ini misalnya presiden pemilihan, misalnya calon pertama, kedua, dan ketiga, dia akan tahu. Ya. Betul. Jadi alangkah baiknya Bu untuk tunanetra itu diberikan perlu braille lagi Pak. Iya, itu akan menjadi rekomendasi bagi teman-teman pelaksana dan pengawas bagaimana itu bisa mengakomodir kebutuhan untuk teman-teman netra. Ya, kalau memang misalnya mau dibantu dengan misalnya tidak ada tidak ada misalnya suaranya itu, kertas suaranya tidak ada huruf braille-nya, bisa kita bantu di sini memberikan huruf braille. Betul, ya. Berarti nanti koordinasinya dengan teman-teman Bawaslu dan KPU Sinjai, toh Pak? Iya, nanti akan menjadi rekomendasi, salah satu rekomendasi dari pertemuan kita hari ini. Ya, itu untuk demokrasi aksesibilitas. Sekali lagi Pak, karena teman-teman sekalian punya hak. Halo, apa kalau halo? Ya. Ya. Ya, kita semua punya hak yang sama untuk pergi ke TPS memilih di Parustam, karena suara itu Parustam sangat berharga walaupun satu, apalagi kalau ada istri, ada anak, ada keluarga. Ya, ini sebenarnya tadi parameter demokrasi, bagaimana pelibatan masyarakat itu tetap terjadi walaupun kita ini disabilitas. Bukan karena kita disabilitas kita tidak menjadi bagian dari demokrasi atau pelaksanaan pemilu, karena pemilu salah satu ciri khas negara demokrasi. Jadi kita mau pimpinan kita adalah pilihan rakyat. Di Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu guru akan mencoba menyampaikan lagi secara jelas bahwa pemilu itu adalah salah satu alat demokrasi, memilih pemimpin, memilih presiden, memilih anggota legislatif. Jadi kita harus sabar ini menyampaikan pelan-pelan. Apa Bu? Saya di Tidak ada sih. Jadi sesuai dengan hatinya memilih saja, begitu ya. Dan itu pilihannya terpilih enggak? Terpilih dulu. Legislatif. Mana? Oh, ya itu ya. Bagaimana kita melaksanakan atau menjalankan hak kita untuk memilih para pemimpin dan anggota dewan. Salah satu catatan kita, karena di layar ini Pak Ustaz, parameter apa dikatakan demokratis itu pemilu kalau sedikit pelanggaran. Menurut Pak Ustaz, itu nakasih di sembako untuk memilih seseorang itu melanggar atau tidak? Melanggar nih, nak bilang Pak Rustam. Mantap Pak Rustam. Melanggar, tetapi kenapa kita ambil sembakonya? Saya tidak ambil. Oh, mantap. Ya. Alasan saya Bu, kan itu yang datang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Jadi Pak Rustam ini sudah berkontribusi pada pelaksanaan pemilu yang demokratis, walaupun satu disuarakan, ya, karena dia meminimalisir pelanggaran, ya. Tapi nanti disampaikan di sini bagaimana bahwa itu menerima sembako merupakan pelanggaran.
Ya. Dia bertanya, Ya. apakah ini tadi yang duduk di atas ini, apakah itu yang mau dipilih? Bukan. Bukan. Ya. Gimana kalau paham? Mengerti? Oke. Jadi yang duduk di atas ini adalah pelaksana, ya. Pelaksana. Selanjutnya, parameternya demokratisnya ini pemilu. Ada kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu. Kepercayaan itu tentu ini yang tadi dan di depan tadi duduk selain saya ya Bapak Ibu, saya bukan, saya ini orang dipanggil sih mendampingi Pak Saiful. Apa yang dimaksud dengan KPU? Pintarnya tahu, mantap Pak Rustam ini ya, sudah paham sebenarnya. Jadi bisa nih menyampaikan ke teman-teman lain. Di Komisi Pemilihan Umum itu yang melaksanakan di pemilu mulai dari tingkat desa sampai ke pusat. Kalau Bawaslu ini yang sekarang yang pengawasnya Pak. Jadi teman-teman disabilitas mengikuti atau ikut dalam pemilu, ya. Salah satunya tadi, misalnya aksesnya jalannya ke TPS tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, tidak didata oleh petugas. Nah ini kolom-kolomnya masih kosong, kotak-kotak bulatan-bulatannya masih kosong. Ini nanti akan terisi bahwa misalnya dia tidak didata, tidak bagus aksesnya ke TPS. Kemudian penyandang disabilitas tidak paham. Nah itu di dalam kotak-kotak itu, sehingga disabilitas tidak berpartisipasi atau rendah. Siapa di sini yang cewek-cewek ini yang sudah umur 17 tahun atau nanti tahun depan 17 tahun? 17 tahun? Belum. Tahun depan? 17 nih. Nah, nanti kalau kita 17 tahun, nanti teman-teman pencatat, pendata itu akan datang ke kita, mungkin lewat ibu guru. Nah, bisa mungkin nanti ikut mencoblos ke TPS, tetapi secara teknis nanti akan ada simulasi dari teman-teman KPU. Kotak pertama itu adalah pengalaman pemilu sebelumnya, bahwa alat bantunya untuk pencoblosan kurang akses, ya. Tidak terdaftar di warna hijau, tidak terdaftar untuk memberikan suara. Tadi itu ada pengalaman di sana, dia umur 17 tidak terdaftar, ya. Hak untuk dipilih dan ikut menjadi penyelenggara dalam pemilu itu juga tidak jelas. Jadi hampir semua persoalan-persoalan aksesibilitas belum teman-teman. Lanjut deh. Apa yang perlu dilakukan untuk mendorong penyandang disabilitas dalam pemilu? Ada yang mau bicara? Bu, tolong, kira-kira menurut adik-adik ini apa yang perlu dilakukan supaya ini teman-teman disabilitas juga ikut berpartisipasi dalam pemilu? Menurut mereka, menurut kita nak, kira-kira? Ya, bisa ikut pergi mencoblos nanti. Ya, didata ya. Nah, kemudian apa Bu? Memastikan proses pendataan, memastikan semua proses persiapan logistik pemilu, ya, mengakomodir kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Kalau pemilu-pemilu kemarin itu ada alat bantunya toh Pak Ustaz untuk kita, mungkin ke depan harus lagi disempurnakan, diperbaiki, karena selain disabilitas netra, ada disabilitas rungu, ada mungkin disabilitas daksa, ada juga Down syndrome dan seterusnya ya, yang mungkin akan berkunjung. Kemudian kesiapan petugas, ya, harus juga dipastikan bahwa mereka siap, jangan sampai ketika ada pemilih disabilitas netra datang, dia tidak sigap bahwa ini adalah pemilih netra, atau karena ada disabilitas rungu datang, mereka tidak siapkan penerjemah. Jadi teman-teman pelaksana harus siap di sesi itu. Lanjut, ini terakhir ya, di layar terakhir Pak Rustam sama Pak Aldi, ini adalah kalimat-kalimat saja, penyemangat. Misalnya, aku tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa mengatur layarku untuk mencapai tujuanku, ya.
Itu kalimat-kalimat penyemangat. Jadi walaupun kita disabilitas seperti tadi yang disampaikan Pak Saiful, Ibu Kepala Sekolah, Pak Ketua Bawaslu Sinjai, bahwa bukan berarti kita berbeda ya. Jadi kita ini berbeda bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan hak kita menjadi pemilih yang cerdas ya. Kemudian ada lagi satu kalimat, hal sulit menghalangi kita bukan menghentikan kita, tetapi memanggil keberanian dan kekuatan. Habis. Jadi harapannya anak-anakku sekalian, teman-teman, Bapak Rustam dan Pak Aldi, dan sampaikan nanti ke keluarga tak, bahwa memilih menjadi pemilih itu adalah hak kita untuk memilih dan dijamin dalam undang-undang. Jadi jangan di dalam hati kita bilang jangan saya pergi mencoblos karena tidak dihitung di suaraku. Tidak boleh begitu. Di Pak Rustam jadi disampaikan ke keluarga dan teman-teman. Oh, itu artinya aku tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa mengatur layarku untuk selalu mencapai tujuanku. Itu kalimat penyemangat, semangat ya. Yang kedua, hal-hal sulit menghalangi kita bukan menghentikan kita, tetapi memanggil keberanian. Walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita tidak bisa bicara, walaupun kita tidak bisa berjalan dengan baik, kita harus tetap semangat. Yeay, gitu ya. Yeay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada saat ini, ya, Ibu Mila berdiri, Tabe. Ya, Ibu Mila ini pendamping disabilitas yang berada di dinas sosial. Ya, jadi perlu memang langkah-langkah konkret yang dilakukan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk bagaimana pendampingan untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kita semua sama-sama berharap bahwa setelah mungkin selesainya kegiatan kita sebentar, kita berharap bahwa pertama ketersediaan alat bantu untuk saudara kita penyandang disabilitas untuk lebih memudahkan untuk penyaluran hak suaranya. Yang kedua mungkin juga bisa menjadi pertimbangan untuk KPU, Bawaslu dalam mengusulkan TPS dalam melakukan pemungutan suara yang lebih memudahkan untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Partisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih ataupun yang dipilih, dalam hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama. Ya, jadi dalam hak memilih dan dipilih itu setara, kita sama. Yang kedua, bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Jadi ya, kembali lagi bahwa intinya kita semua sama. Ya, jangan bahwa adik-adik merasa sebagai penyandang disabilitas merasa tidak ada kemampuan untuk seperti tadi pertanyaan bahwa saya bukan mau memilih tapi saya mau dipilih. Gitu. Jadi semua punya peluang yang sama dan negara juga mengatur itu. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Undang-Undang Nomor 7 2017 juga diatur terkait dengan poin itu tadi. Jadi kita semua mempunyai hak yang sama. Ya, perlu juga saya sampaikan bahwa semua kedepannya KPU atau Bawaslu untuk lebih intens melakukan komunikasi terkait dengan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Dan saya rasa juga di Kabupaten Sinjai, termasuk di dinas sosial itu ada pendamping khusus disabilitas dan hadir pada sebelum acara kita tutup. Saya berharap, saya minta kepada Bapak Pimpinan Bawaslu Provinsi Selatan untuk sepatah kata sekaligus sebagai closing statement dan menutup acara kita pada kesempatan ini. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih anak-anakku dan saudara-saudara saya, ibu guru, teman-teman Bawaslu, Ibu Ida dan semuanya, ya kita semua.
karena memang kita diajarkan untuk selalu membangun silaturahim, dan silaturahim itu adalah salah satu pintu untuk memperluas rezeki, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mantala umuruhu wa hasunat amalu, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperluas rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu memperbaiki hubungan silaturahim. Terima kasih kepada anak-anakku, kalian adalah masa depan bangsa. Pelajar yang giat, semua harus memanfaatkan apa yang bisa kita pakai untuk belajar, potensi yang kita miliki. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa kekurangan. Yakinlah bahwa di balik kekurangan yang anak-anakku miliki, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada hikmah yang diberikan Allah sama kita yang netral. Saya kira itu memfasilitasinya menjadi penting. Saya kira sekali lagi terima kasih, banyak pelajaran bermanfaat untuk kita semua pada kesempatan ini, dan mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.